Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas hasil kerja saya dalam beberapa pekan ini yang terhitung 2 pekan. Dan di sini saya menjelaskan ada beberapa sebuah aritmatika dalam hitungan dari unsur-unsur tambah kurang kali bagi. Di sini ada tersusun beberapa komponen. Ini bagian kelompok aritmatika yang di sini. Sementara ini yang di bawah ini susunan dari bangun ruang dan bangun datar. Selanjutnya dari segi ini adalah persegi. Persegi itu fungsinya menghitung dari sisi dikali sisi, maka dia bakal bisa dimasuk ke dalam fungsi return. Selanjutnya persegi panjang ini terdiri dari hitungan panjang dikali lebar. Lalu di bawah sini juga ada segitiga, setengah kali alas kali tinggi, dihitung dalam luas bangunnya segitiga. Selanjutnya bangun datar, lingkaran, ada pi, inisialisasi 3.14 atau koma, maka pi itu dikali jari-jari dikali jari. Selanjutnya ada volume ruang kubus, sisi, liternya ya sisi dikali 3 karena adalah hasil dari volume kubus itu sendiri. Volume bangun ruang balok terdiri dari panjang kali lebar kali tinggi. Itu dapat kita simpulkan dia bakal memunculkan sebuah volume bangun ruang balok. Lalu selanjutnya ada volume bangun tabung jari atau tinggi. Di sini juga adalah sebuah I dan menghitungkan lingkaran dalam alas tabung dan dikali tingginya tabung. Terakhir ini prisma. Dalam suatu bangun volume bangun ruang, maksudnya volume bangun ruang ada beberapa komponen, yaitu ada alas, tinggi, dan tingginya. Yang alas tinggi ini dari segitiga, yang setengahnya ini dari prismanya. Oke, lanjut dari perpangkatan ini, komponen terakhir mendekati sebelum akar, dia menghitungnya dari pangkat. Tidak hanya pangkat 2 tapi keseluruhan segalanya. Selanjutnya ini akar, ini menghitung akar dari hasil dari kuadrat. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia. Kita masuk ke bagian utamanya atau main. Main itu bisa kita hubungi ke import. Import itu berfungsi untuk memasukkan sebuah file yang di atas ke file yang selanjutnya. Apa gunanya file selanjutnya? Dia bisa merancang untuk seperti apa kita mengoperasikan sebuah pilihan atau keadaan kondisi yang kita inginkan dalam beberapa 4 komponen ini, dalam segi aritmatika, bangun datar, bangun ruang, pangkat, akar. Itu masuk. Maksud saya berarti ada 5 berarti. Selanjutnya pada aritmatika terdapat 4 komponen. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Selanjutnya bangun datar. Ini ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Ini bangun ruang, kubus, balok, tabung, prisma. Ini bagian volumenya. Dan ini ada pangkat
yang dapat kalian pilih seperti Anda memilih perpaketan, misalkannya. Di sini juga ada Anda memilih perakaran. Nah, ini akar juga ada. Kalau kalian sudah kelar, biasa pencetnya di bagian non. Kalau mau mencetnya selanjutnya, mungkin antara else, karena else ini di luar konteks ataupun tidak sesuai dari pemerintah ini. Kalau perintah ini ke akar, dia bakal munculkan akar. Kalau dia munculkan ke pangkat, dia bakal munculkan pangkat. Oke, jadi saya akan menjelaskan suatu perintah atau komen dalam Python. Ini ada beberapa bagian komponen yang saya dapat, yaitu ada while true. While true itu gunanya untuk looping. Jadi kalau kita mencet sesuatu yang kita inginkan, dia bakal berulang-ulang dan dia tidak akan ada habis-habisnya, kecuali kita menambahkan break. Nah, ini break adalah suatu untuk menghentikan while true-nya. Selanjutnya, di while true juga ada beberapa if, match, case. Nah, itu apa gunanya? Oke, saya jelaskan. Kalau if itu, dia decision pertama, khusus yang decision pertama. Kalau elif itu decision lebih dari yang pertama, karena dia masuk ke opsi kedua atau lebih. Kalau else, ini masuknya ke decision terakhir, karena sudah di luar dari semua pilihan-pilihan beberapa decision sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil ke segi pilih sama dengan input. Nah, input kita akan menjelaskan yang input. Input ini gunanya untuk memasukkan suatu data yang kita kerjakan saat kita menjalankan proses tersebut. Oke. Selanjutnya ini ada lower. Lower itu mengubahkan huruf kapital atau huruf besar menjadi huruf yang kecil. Seperti aritmatika, ini kan kecil. Kita ngambilnya nih, misalkan aritmatika besar. Oke, saya kasih contoh. Nih, misalkan aritmatika, maka hasilnya bakal muncul. Nah, karena aritmatika yang besar, dia bakal muncul hasilnya. Oke, lanjut lagi. Kita dalam aritmatika terdapat match dan case. Match case ini sama decision, cuman lebih sederhana dan lebih fleksibel dan tidak membawa kerumitan apapun. Jadi dia lebih versi gampangnya dari decision lainnya. Karena kenapa? Match itu juga penting kalau kita menggunakannya, tapi kalau enggak ya bisa menggunakan if, tapi juga kompleks dan rumit juga ya kalau untuk digunakan. Ada beberapa yang digunakan dalam pilihan ini, seperti kita ambil pilihan tambah aja. Ini kita tambahkan angka pertama 5, misalkan angka kedua ini ada 5, maka hasilnya 10. Lalu angka selanjutnya, nah, kita buat lagi aritmatika. Tidak apa, karena dia bisa mengubah sendiri karena hurufnya kapital. Kalau kecil gimana? Oke, kalau kecil nanti akan saya jelaskan setelah bagian ini. Oke, kita ambil yang kedua. Ini kan kurang kan? Kita 5 dikurang 5 kayak biasa, nah, jadi hasilnya 0 karena kan sama-sama dikurangi gitu. Oke, lanjut. Nah, nih. Gimana kalau aritmatika? Sama hasilnya. Kayak gini misalkan. Aritmatika kan kecil kan? Oke, kita ubah. Ya, jadi begini. Kita tinggal tekan 3 karena aturannya memang disuruh mencet 3. Nah, kita pencet angka berapa? 6 dikali 3 18. Lanjut lagi aritmatika. Nah, akan bagi, misalkan kita ambil yang tidak cukup besar aja, 16 dibagi 4, maka saya bikin 4. Nah, itulah dia jawabannya. Bangun datar. Ada persegi. Oke, kita coba persegi ya, masukkan sisinya. Ini ada 2 jadi 4 cm. Ini bangun datar lagi. Bentar, sabar dulu ya. Kita mulai dari segi sini. 2 sama dengan panjangnya berapa ya, misalkan 9, 2, 11. Tambah lagi bangun datar. 3 ini apa ya? Oh iya, 12 tambah 2 19. Lanjut lagi 1. Kita ambil lingkaran, bangun datar, tekan 4,
dan jaringan 14 600 ketemu hasilnya. Selanjutnya bangun ruang. Kubus masukkan sisinya maka 8. Oke, karena dia masuk 22 hasilnya kena volume besar ini 8 cm kubik. Lanjut kita bangun ruang lagi, ambil 8 dosa kita ambil ini aja 25 akar lupa lah ya, sorry ambil 25 maka hasilnya 5 segitu. Oh, kalau mau selain dari ini gimana, kalau selain aritmatika, bangun datar, bangun ruang, bangun akar atau pangkat, mungkin bisa kita gunakan. Misalkan kita coba nama saya Zuhair, maka dia tidak valid karena dia memintanya aturannya aritmatika, bangun datar, bangun ruang, pangkat atau akar. Jadi gimana cara mengetikkannya? Oke, tekan non. Nah, seperti begitu. Kalau mau besar gimana? Sama juga, tetap hasilnya perhitungan selesai, seperti kayak kita menggunakan aritmatika juga. Oke, seperti tadinya. Oke, kita clear. Seperti begitulah cara kerjanya. Oke, saya berikan penjelasan. Kalau di sini ada print. Print itu kita mengoutputkan suatu angka yang ada. Atau akar. Jadi gimana cara mengetikkannya? Oke, tekan non. Nah, seperti begitu. Kalau mau besar gimana? Sama juga, tetap hasilnya perhitungan selesai, seperti kayak kita menggunakan aritmatika juga. Oke, seperti tadinya. Oke, kita clear. Seperti begitulah cara kerjanya. Oke, saya berikan penjelasan. Kalau di sini ada print. Print itu kita mengoutputkan suatu angka yang ada. Jadi kalau tidak ada print, maka tidak keluar hasilnya. Karena print itu penting. Oke. Lanjut, ini ada return sqrt, itu square atau kuadratan. Oke, ini dia. Oke, def. Kenapa ini def berguna? Karena def itu bisa menyimpan fungsi dalam suatu angka. Ini kan ada parameter 61, 62, ini angka. Nah, cuman kita harus mengetahui bentuk-bentuknya, kriterianya gimana. Oke, segini aja videonya karena tidak panjang juga. Walaupun ada kurangnya juga, dan saya baru belajar dan saya perlu ada perkembangan untuk mengetahui beberapa komponen ini. Karena saya banyak mencoba eksperimen, tapi tidak semuanya karena ada beberapa eksperimen, cuman eksperimen yang saya buat tuh seperti lirik lagu atau ada rencana bikin aplikasi kayak kalkulator asli gitulah ya, kayak GUI. Cuman itu tidak secukupnya saya buat karena ini yang saya bisa, karena yang saya tahu ini lebih sederhana ya, walkthrough yang saya tahu. Karena walkthrough ini bisa juga digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi tidak hanya walkthrough, tapi juga ada for i in range. Karena for i itu sama aja, cuman repetisinya tuh ada batasnya juga. Kalau ini dia ada habis-habisnya, jadi lebih enak. Oke, sekian dari kami. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.